Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Maret 2022 nya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Alia si Ledatel, dia yang membawa mobilnya Panopal, dia malah mengalami kecelakaan. Dia juga menabrak tiang listrik dan tiang listrik itu juga jatuh menimpa ke sel tahanan. Di sini juga si Lurus Tuyul alias satu juga langsung pergi dari tempat itu, dan terlihat di sel tahanan polisi juga dia sangat kaget kok tiang listrik kok bisa jatuh kayak gini. Lalu polisi juga dia keluar untuk mencari tahu penyebab tiang listrik roboh. Lalu di sisi lain di sini polisi juga memindahkan tahanan ke tahanan yang lain. Di sini juga terlihat Dewa sama Nana yang lagi makan bubur. Di sini dia juga sudah makan bubur, dia juga langsung pergi lagi dan dia juga langsung menyetok bajai. Dia juga menuju ke rumah sakit untuk mohon kepada istrinya Pak Dodi, yaitu pengacaranya Buana. Lalu sisi lain terlihat si Alia si Ledatel sampailah ke kantor polisi. Dia juga melihat para Buana yang akan dipindahkan ke tahanan yang lain, yaitu ke lapas yang baru. Di sini para Buana juga dia menolak untuk dipindahkan. Lalu si Alia Syatul sangat senang melihat semua ini. Lalu dia juga sudah melihat ini, dia sangat senang, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Dan terlihat para Buana juga dia yang lagi cekcok sama polisi, dia tidak mau dipindahkan ke tahanan yang lain. Terlihat di sini datanglah sebuah wartawan, dan di sini juga wartawan juga dia akan mewawancarai para Buana. Lalu terlihat para Buana yang akan diwawancari oleh wartawan. Di sini polisi juga menghampiri dan dia juga memasukkan Pupara ke mobil tahanan untuk dipindahkan. Di sini juga singkat cerita para Buana juga langsung masuk ke mobil tahanan dan mobil tahanan juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu terlihat wartawan juga dia setelah mobil tahanan itu dan Pak Pupara pergi, di sini dia juga langsung pergi. Lalu di sisi lain Nana sama Dewa juga dia mau pergi ke rumah sakit. Tiba-tiba bajai yang ditumpanginya sama dia, yaitu dia mogok. Lalu bajai itu mogok dan Dewa sama Nana juga dia akan berjalan untuk menuju ke rumah sakit. Tiba-tiba di tengah perjalanan kakinya Nana tijalike, dia juga hampir jatuh. Untung Dewa dengan sigap menangkap Nana. Terjadilah di sini papolong-polong Nana sama Dewa. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain mobil tahanan yang membawa para Buana yang akan dipindahkan ke tahanan yang lain. Di sini para Buana dia sangat marah kepada Nana pas dia melihat Nana yang lagi dipeluk oleh Dewa. Dasar para Buana yang jahat, dalam batinnya dia ngomong, benar-benar Nana membuat saya darting. Tunggu aja kalau saya bebas, kata batinnya para Buana kepada Nana. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu terlihat Pasha sama Lula sampailah ke rumahnya Neratu. Dan di sini pas lagi ngobrol Pasha sama Neratu, tiba-tiba melihat ada berita para Buana akan dipindahkan ke tahanan yang lain. Di sini juga pas dia mendengar dan juga dia juga lagi diwawancara oleh wartawan, terlihat si Lipia juga dia mewek. Dia juga ngomong kepada Neratu dan dia juga mohon kepada Neratu tolong bebaskan mamanya, kata si Lipia kepada Neratu. Neratu juga sangat marah kepada Sylvia. Saya tidak mau membebaskan mama kamu karena saya sudah kesal dan sangat marah kepada mama kamu. Biarin mama kamu mendekam di penjara, kata Neratu kepada Sylvia. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Nana juga sampailah ke rumah sakit di mana Pak Dodi yang dirawat. Di sini juga pas masuk ke ruang rawatnya Pak Dodi, yaitu pengacaranya Buana. Di sini juga istrinya pengacara juga dia langsung berdiri dan marah kepada Dewa. Mau apa lagi kamu kesini Dewa, kata istrinya Pak Dodi, yaitu pengacaranya Buana. Di sini juga Dewa juga dia ngomong lagi kepada istrinya pengacaranya Buana. Dia mohon untuk mencabut tuntutannya. Tapi di sini istrinya Pak Dodi juga malah mengusir Dewa. Saya tidak akan mencabut tuntutan saya, kata istrinya Pak Dodi. Pas Dewa sama Nana mau pergi, tiba-tiba Pak Dodi yang lagi koma dia juga langsung sadar dan dia juga memanggil Dewa. Lalu Dewa juga dia sangat senang dan Pak Dodi juga ngomong kepada istrinya. Lalu istrinya juga akan menuruti apa kata suaminya. Dia juga akan mencabut tuntutannya kepada Pupara.
Di sini Dewa juga sama Nana juga sangat senang karena Pak Dodi sama istrinya dia akan mencabut tuntutannya kepada mamanya. Lain lagi di sisi lain di sini Pak Fajar yang ada di kontrakannya Mbak Lia. Di sini juga dia lagi makan. Di sini terlihat Mbak Lia juga, dan dia juga sangat kaget melihat berita di TV bahwa para buana akan dipindahkan ke tahanan yang lain. Terlihat di sini pas dia lagi makan dan dia melihat berita itu, Mbak Lia juga dia mohon-mohon kepada Pak Fajar untuk mencabut tuntutannya. Kata Mbak Lia kepada Pak Fajar, tapi Pak Fajar di sini dia, saya tidak akan mencabut tuntutan saya. Kata Pak Fajar, mendingan kita cari udara segar aja keluar. Kata Pak Fajar sambil dia juga pergi sama Mbak Lia akan menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba pas di luar dia sangat kaget ada Nana sama Dewa. Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia ngomong kepada Pak Fajar sama Mbak Lia. Dia minta kepada Pak Fajar untuk mencabut tuntutannya supaya mamanya bisa bebas. Tapi Dewa di sini dia juga sangat kaget karena jawaban Pak Fajar, saya tidak akan mencabut tuntutan saya, kata Pak Fajar. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, ya udah Nah, saya tidak akan berubah, saya tidak akan mencabut tuntutan saya, kata Pak Fajar kepada Nana sama Dewa. Dia juga langsung pergi dari hadapannya Nana sama Dewa. Lalu terlihat Nana juga sama Dewa juga dia pergi dari kontrakannya Pak Fajar karena Pak Fajar sama Mbak Lia juga meninggalkan Dewa sama Nana. Lalu di sisi lain si Alia Seattle sampailah ke kantornya Pak Nopal dan dia juga langsung masuk ke ruang kerjanya Pak Nopal. Dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga menceritakan dan menjelaskan kejadian dia waktu menabrak tiang listrik. Di sini juga Pak Nopal juga sudah mendengar berita dari si Alia Seattle, dia juga malah tertawa kepada si Alia Seattle. Lalu di sini Pak Nopal juga menjelaskan semuanya kepada si Alia Seattle. Lalu di sisi lain di sini para buana sampailah ke tahanan yang baru, dia juga langsung dimasukkan ke sel tahanan yang baru. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, pagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimbalelo lobat disoledat karena Mimin tos mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.